Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindal Mutaza, NPM 19020040 dari A3R1A. Di sini saya akan membahas tentang dana kas kecil dan wesel. Yang akan pertama kita bahas yaitu dana kas kecil. Pengertian dari petty cash atau kas kecil itu sendiri adalah dana yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil. Sesuai dengan namanya, tentunya dana ini akan dikeluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya juga kecil. Salah satu contoh dana yang termasuk kas kecil adalah dana konsumsi. Tujuan dibuatnya kas kecil. Pertama, untuk menangani masalah perlengkapan di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya alokasi pembayaran. Yang ketiga, meringankan pekerjaan karyawan. Yang keempat, mempercepat penentuan kebijakan insidental. Manfaat kas kecil. Yang pertama, untuk mempermudah akuntan mencatat keuangan. Yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, untuk mengeluarkan dana darurat perusahaan. Metode pencatatan dana kas kecil. Ada dua metode. Yang pertama, metode tetap atau impres. Maksud dari metode ini adalah sebuah pembukuan petty cash yang jumlah nominalnya selalu sama. Hal ini biasanya terjadi akibat jumlah dana yang dikeluarkan dengan dana yang dimasukkan sama. Karena itu, saldo kas di dalam petty cash jumlahnya selalu tetap. Yang kedua, ada metode tidak tetap atau fluktuasi. Metode fluktuasi adalah metode pencatatan kas kecil yang jumlah nominalnya selalu berubah. Tentunya ini merupakan metode kebalikan dari metode pencatatan petty cash yang pertama, yaitu metode tetap. Contoh kasus kas kecil. Pada tanggal 5 Januari 2018, PT Somad membentuk dana kas kecil sebesar 500.000 dan diisi setiap minggu. Pengeluaran yang terjadi selama 1 minggu pertama adalah sebagai berikut. Pada tanggal 6 Januari 2018 dibayar biaya perjalanan dinas sebesar 135.000. Pada 7 Januari 2018 dibayar biaya bensin dan solar sebesar 100.000. Pada 9 Januari 2018 pembelian alat tulis kantor sebesar 50.000. Pada 10 Januari 2018 dibayar beban materai sebesar 24.000. Pada 11 Januari 2018 dibayar beban pemeliharaan peralatan sebesar 50.000. Pada tanggal 12 Januari 2018 kas kecil tersebut diisi kembali. Yang diminta, catatlah ke dalam jurnal transaksi di atas dengan menggunakan sistem impres, di mana pada saat perhitungan ditemukan jumlah kas kecil yang tersisa sebesar 141.000. Yang kedua, diminta sistem berfluktuasi dengan pengisian kas kecil sebesar 350.000. Nah, di sini ada jurnal kas kecil sistem impres. Pada tanggal 5 Januari 2018, kas kecil pada kas di bank. Kas kecil 500.000 di debit, kas di bank 500.000 di kredit. Nah, di sini ada jurnal kas kecil sistem impres. Karena ini sistem impres, jadi sebelum kas kecil diisi kembali, tidak usah di jurnal. Langsung saja kita kepada jurnalnya. Tanggal 5 Januari 2018, kas kecil pada kas di bank. Kas kecil 500.000 di debit, kas di bank 500.000 di kredit. Nah, karena tanggal 12 sudah pengisian kembali, maka kita jurnal. Pertama, biaya perjalanan dinas, biaya bensin dan solar, perlengkapan kantor, beban materai, beban pemeliharaan peralatan pada kas di bank. Biaya perjalanan dinas 135.000 di debit, biaya bensin dan solar 100.000 di debit, perlengkapan kantor sebesar 50.000 di debit, beban materai 24.000 di debit, beban pemeliharaan peralatan 50.000 di debit.
kas di bank 359 di kredit. Kita total debit ditambah 500.000 ditambah 135.000 ditambah 100.000 ditambah 50.000 ditambah 24.000 ditambah 50.000, hasilnya 859. Yang kredit juga kita tambah 500.000 ditambah 359.000, hasilnya 859. Jadi sama balance. Nah, yang sekarang jurnal kas kecil sistem berfluktuasi. Pada tanggal 5 Januari 2018, kas kecil pada kas di bank. Kas kecilnya 500.000 di debit, kas di bank 500.000 di kredit. Karena ini sistem fluktuasi, jadi semua transaksi harus di jurnal. Pada tanggal 6 Januari 2018, biaya perjalanan dinas pada kas kecil. Biaya perjalanan dinas 135.000 di debit, kas kecil 135.000 di kredit. Tanggal 7 Januari 2018, biaya bensin dan solar pada kas kecil. Biaya bensin dan solar di debit 100.000, kas kecil 100.000 di kredit. Pada tanggal 9 Januari 2018, perlengkapan kantor pada kas kecil. Perlengkapan kantor 50.000 di debit, kas kecil 50.000 di kredit. Tanggal 10 Januari 2018, beban materai pada kas kecil. Beban materai 24.000 di debit, kas kecil 24.000 di kredit. Biaya pemeliharaan peralatan pada kas kecil tanggal 11 Januari 2018, biaya pemeliharaan peralatan 50.000 di debit, kas kecil 50.000 di kredit. Tanggal 12 Januari 2018, kas kecil pada kas di bank. Kas kecil 350 di debit, kas di bank 350 di kredit. Totalnya, debit kita total semua, hasilnya 1.290.000. Kredit juga kita jumlah, hasilnya 1.209.000. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wesel bayar dan wesel tagih. Yang pertama, pengertian wesel itu sendiri yaitu bentuk janji tertulis yang berkaitan dengan uang dari satu pihak yang diberikan ke pihak lain. Dalam janji tertulis itu akan tercatat tanggal pembayaran sejumlah uang yang harus disepakati. Nah, wesel ini sendiri ada dua, yakni wesel bayar dan wesel tagih. Jenis-jenis wesel. Yang pertama, wesel bayar. Wesel bayar merupakan bentuk dari surat utang yang disebut atau ditertibkan oleh sebuah perusahaan atau entitas dengan tujuan agar wesel ini bisa digunakan untuk membayar sebuah utang usaha yang sudah atau telah jatuh tempo. Sebenarnya, utang wesel ini dibuat oleh perusahaan yang memiliki utang pada pihak lain. Karakteristik wesel bayar. Yang pertama, dibuat dari sudut pandang peminjam. Yang kedua, bertambah di sisi kredit. Yang ketiga, wesel bayar termasuk pasifa. Yang kedua, di sini ada wesel tagih. Wesel tagih merupakan sebuah pernyataan tertulis yang isinya. Yang kedua, ada wesel tagih. Wesel tagih merupakan sebuah pernyataan tertulis yang isinya menyebutkan utang suatu perusahaan yang masih belum terbayar oleh pihak lain atau perusahaan lain. Biasanya wesel ini disebut juga dengan piutang wesel. Wesel tagih ini biasa memiliki bunga atau bisa juga tanpa bunga. Sama seperti wesel bayar, wesel tagih juga memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, dibuat dari sudut pandang pemberi pinjaman. Yang kedua, wesel tagih bertambah di sisi debit. Yang ketiga, wesel tagih termasuk aktiva. Nah, di sini ada contoh perhitungan wesel tagih. Contohnya itu soal utang wesel berbunga.
Bunga untuk wesel sebesar 2 juta untuk 1 tahun dengan bunga 12% per tahun adalah 12% dari bunga 2 juta dikali sama dengan hasilnya 240.000. Bunga wesel sebesar 2 juta untuk 90 hari dengan bunga 12% per tahun adalah 2 juta dikali 12% dikali 90 per 360. Hasilnya 60.000. 360 itu hitungannya dari tahun. Untuk menyederhanakan perhitungan, kita akan menggunakan 360 hari per tahun dalam karakternya perusahaan seperti Bank Mandiri, Bank Syariah. Untuk menyederhanakan perhitungan, kita akan menggunakan 360 hari per tahun. Dalam prakteknya, perusahaan seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan bank lain, serta perusahaan hipotek menggunakan angka 360 hari per tahun. Jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo disebut nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo wesel tagih terdiri atas nilai nominal wesel dan bunga. Sebagai contoh menentukan nilai jatuh tempo wesel yang berbunga dan tanpa bunga. Nilai jatuh tempo wesel sebesar 25 juta dengan bunga 9% per tahun dan waktu 120 hari adalah 25 juta ditambah 25 juta dikali 9% dikali 120 per 360 hasilnya 25.750.000. Bisa dilihat di sini ada jurnal wesel tagih. Misalnya, perusahaan menerima wesel 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 21 November 2018 sebagai penyelesaian piutang PT Satu Hati yang telah lewat jatuh tempo sebesar 6 juta. Perusahaan mencatat penerimaan wesel tersebut sebagai berikut. November tanggal 21, wesel tagih PT Satu Hati pada piutang usaha PT Satu Hati. Wesel tagih PT Satu Hati 6 juta di debit. PT piutang usaha PT Satu Hati 6 juta di kredit. Saat wesel telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar 6.060.000, yakni pokok 6 juta ditambah bunga 60.000. Sebagai berikut. Desember tanggal 21, kas pada wesel tagih pendapatan bunga. Kas 6.060.000 di debit, wesel tagih PT Satu Hati di kredit 6 juta, pendapatan bunga 60.000 di kredit. Pelanggan dapat menggunakan wesel untuk menggantikan piutang. Jika membuat wesel gagal membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo, maka surat tersebut dinamakan wesel tagih gagal bayar. Perusahaan yang memegang wesel tagih gagal bayar tersebut akan memindahkan kembali nilai nominal wesel ditambah bunga jatuh tempo ke akun piutang yang pelanggan yang bersangkutan. Nah, sama seperti tadi, wesel bayar juga ada perhitungannya. Contoh transaksinya yaitu, misalnya sebuah perusahaan menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12% sebesar 1 juta tertanggal 1 Januari 2019 untuk PT Setulus Hati guna membayar utang usaha yang telah lewat jatuh tempo sebesar 1 juta. Ayat jurnal yang mencatat penerbitan wesel tersebut adalah sebagai berikut. Januari tanggal 1, utang usaha pada wesel bayar menerbitkan wesel bayar 90 hari bunga 12%. Utang usaha 1 juta di debit, wesel bayar 1 juta di kredit. Untuk menentukan nilai jatuh tempo, wesel yang berbunga dapat dihitung sebagai berikut. Besarnya bunga 1 juta dikali 12% dikali 90 per 360 sama dengan hasilnya 30.000. Nilai jatuh tempo wesel saat jatuh tempo adalah pokok ditambah bunga. Hasilnya 1 juta ditambah 30.000, hasilnya jumlahnya yaitu 1.030.000. Ayat jurnal wesel yang mencatat pembayaran tersebut adalah April tanggal 1, wesel bayar beban bunga pada kas
Wesel bayar 1 juta di debit, beban bunga 30.000 di debit, kas 1.030.000. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.